Perkenalkan, nama saya Matilda Forensika Sofiana dari TT42G2 dengan nomor induk mahasiswa 1101 194071. Di sini saya akan menjelaskan tutorial algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial algoritma Dijkstra dalam penentuan rute terpendek dari titik A ke titik G. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel. Tabel di sini terdiri dari titik yang akan dikunjungi dan titik yang akan menjadi patokan selanjutnya. Dan mari kita mulai dari titik A. Titik A terhubung langsung dengan titik B dan titik C dengan masing-masing nilainya. Titik A bernilai 0A dan titik A ke B bernilai 3. 3 dijumlahkan dengan 0 menjadi 3. 3A. Selanjutnya pada titik C. Titik A dan titik C memiliki nilai sebesar 2. 2 ditambah 0 menjadi 2A. Untuk titik D, E, F, dan G tidak tersambung langsung dengan titik A. Jadi kita menuliskan saking. Selanjutnya, kita tandai angka yang kecil, yakni 0A. Lalu, kita pilih dari 3A dan 2A yang merupakan nilai kecil yang akan menjadi titik patokan kita selanjutnya, yakni 2A. 2A terdapat dalam titik C, sehingga titik C menjadi patokan kita. Kita turunkan nilai yang terdapat dalam titik C, 2A. Dan lihat, dalam titik C terhubung langsung dengan titik D dan titik E. Untuk titik C ke titik E bernilai 8. 8 ditambah dengan 2 menjadi 10. 10C. Dan untuk titik C ke titik E bernilai 11. 11 ditambah 2 menjadi 13. 13C. Untuk titik E dan titik G tidak terhubung langsung dengan titik C, sehingga kita menuliskan tak hingga. Nah, untuk titik B karena tidak terhubung langsung dengan titik C, maka turunkan titik atau nilai yang terdapat dalam titik B yakni 3A. Lalu tandai angka yang paling kecil, yakni 2A. Setelah itu, pilih angka selain 2A yang merupakan angka terkecil, yakni 3A. 3A berada pada titik B, sehingga titik B menjadi patokan kita selanjutnya. Lalu turunkan nilai yang terdapat dalam titik B, yakni 3A. Titik B, kita lihat terhubung langsung dengan titik E dan titik F dengan nilai
titik B ke titik C sebesar 13. 13 ditambah 3 menghasilkan 16. Namun 16 memiliki nilai lebih besar daripada 13 sehingga kita turunkan nilai yang terdapat pada titik E di atas, yakni 13C. Selanjutnya kita akan melihat dari titik B ke titik E dengan nilai sebesar 4. 4 dijumlahkan dengan 3 menghasilkan 7, sehingga menjadi 7B. Titik B tidak terhubung langsung dengan titik G, sehingga kita menandainya tak hingga. Untuk titik B tidak terhubung langsung dengan titik D, sehingga nilai yang terdapat dalam titik D diturunkan 10. Nilai yang tadi sudah ditandai, yakni 0A dan 2A, tidak perlu diturunkan lagi. Lalu kita tandai nilai terkecil, yakni 3A. Sebagai patokan selanjutnya kita akan melihat nilai terkecil lainnya, yakni 7B yang terdapat dalam rumah F, terdapat dalam titik F, sehingga titik F menjadi patokan kita selanjutnya. Nah, di titik F ini kita turunkan 7B. Dan kita lihat titik F terhubung langsung dengan titik G dengan nilai sebesar 8. 8 dijumlahkan dengan 7 menjadi 15. Jadi di sini dituliskan 15F. Untuk titik D dan titik E karena tidak terhubung langsung dengan titik F, maka diturunkan juga 10C dan 13C. Nah, setelah nilai ini dituliskan, maka kita akan memilih nilai terkecil, yakni 7B. Lalu kita tandai. Nah, untuk 3 angka ini akan kita cari nilai terkecil, yakni 10C untuk menjadi patokan kita selanjutnya. 10C berada pada rumah D, sehingga menjadi patokan kita adalah titik D. Kita turunkan nilai yang terdapat dalam titik D, yakni 10C. Dan kita lihat titik D terhubung langsung dengan titik E dengan nilai sebesar 3. 3 ditambah 10 menjadi 13. Jadi nilai yang terdapat dalam titik E adalah 13D. Lalu, langkah selanjutnya adalah menurunkan nilai yang titiknya tidak terhubung langsung dengan titik D, yakni 15F. Dari 3 angka tersebut, tandai angka terkecilnya, yakni 10C. Lalu kita pilih nilai terkecil dari 13D dan 15F, yakni 13D yang terdapat dalam rumah dan terdapat dalam titik E, yang menjadi patokan kita selanjutnya. Turunkan nilai yang terdapat dalam titik E, 13D. Kita lihat titik E berhubung langsung dengan titik G dengan nilai sebesar 1. 1 ditambah 13 jadi 14. Kita tuliskan 14. Lalu selanjutnya kita tandai nilai yang terkecil, yakni 13D.
Nah, jadi di sini tersisa nilai yang terdapat dalam rumah G, yakni 14E. Sehingga secara otomatis kita menurunkan nilai yang terdapat dalam rumah G. Dan rumah G menjadi patokan kita selanjutnya. Dan menjadi titik akhir. Titik G bernilai 14E. Lalu kita tandai. Nah, di sini dalam soal tadi kita menentukan rute terpendek dari titik A ke G. Nah, dalam titik G terdapat nilai sebesar 14E. Jadi, titik G kemudian dilanjutkan dengan titik E, karena dalam titik G terdapat nilai sebesar 14E. Lalu, kita lihat dalam titik E, nilai terkecilnya 13D. Sehingga selanjutnya adalah D. Kita lihat lagi. Dalam titik D terdapat nilai terkecil yakni 10C. Sehingga C menjadi titik selanjutnya. Dalam titik C terdapat nilai sebesar 2A. Sehingga A menjadi titik selanjutnya. Jadi, rute terpendek dari titik A ke titik G sebesar A, C, D, G, dan E. Demikianlah tutorial algoritma Dijkstra penentuan rute terpendek. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Hal pertama harus kita lakukan adalah menuliskan kembali setiap bobot dan juga titik yang terhubung. AB 3, AC 2, BE 13, BF 4, CD 8, CE 11, DE 3, EG 1, FG 8. Berikutnya akan dilakukan pengurutan. Pengurutan di sini dilakukan dari bobot paling kecil hingga bobot paling besar. Dan ketika sudah dilakukan pengurutan, kita akan melanjutkan ke step berikutnya, yaitu menggambar pohon dari bobot yang sudah diurutkan tadi. EG1, AC2, AB3, DE3, BF4, CD8, FG8, CE11. Untuk CE dan juga untuk BE13 tidak dapat dilakukan penggambaran pohon. Hal ini dikarenakan ketika dilakukan penggambaran maka akan terbentuk loop sehingga tidak dapat disebut sebagai pohon. Setiap titik harus dikunjungi masing-masing. Semua titik sudah dikunjungi.
Demikian, bagaimana cara untuk menentukan minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal.